Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainatul Badiah, NIM 12205193130 akan menjelaskan model perkembangan kurikulum yang ke-1, yaitu administratif model. Model pengembangan kurikulum ini merupakan model paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administratif atau Leinstef karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Tim kerja pengembangan kurikulum bertugas menyusun kurikulum yang sesungguhnya yang lebih operasional, yang dijabarkan dari konsep-konsep dan kebijaksanaan dasar yang telah digariskan oleh tim pengarah. Setelah semua tugas dari tim kerja pengembangan kurikulum tersebut selesai, hasilnya dikaji ulang oleh tim pengarah serta para ahli lain yang berwenang atau pejabat yang kompeten. Setelah mendapat beberapa penyempurnaan dan dinilai telah cukup baik, administrator pemberi tugas menetapkan berlakunya kurikulum tersebut serta memerintahkan sekolah-sekolah untuk melaksanakan kurikulum tersebut. Karena sifatnya yang datang dari atas, model pengembangan kurikulum demikian disebut juga model top-down atau Leinstef. Mereka perlu mendapatkan petunjuk-petunjuk dan penjelasan atau mungkin juga peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Kebutuhan akan adanya penataran sering tidak dapat dihindarkan. Pelaksanaan kurikulum tersebut pada tahun-tahun permulaan diperlukan pula adanya kegiatan monitoring, pengamatan dan pengawasan serta bimbingan dalam pelaksanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Khoridatul Bayah, NIM 12205193116 akan menjelaskan mengenai model pengembangan kurikulum yang kedua, yaitu grassroots model. Model grassroots ini merupakan kebalikan dari model administratif. Kalau model administratif itu sifatnya adalah top down, dari atas ke bawah, model grassroots ini sifatnya adalah bottom up, dari bawah ke atas. Jadi, dalam prosesnya model pengembangan kurikulum grassroots itu dimulai atau diawali dari gagasan guru-guru sebagai pengajar. Model pengembangan kurikulum grassroots itu sifatnya demokratis karena digagas langsung oleh pelaksananya di lapangan. Sehingga perbaikan kurikulum dapat dimulai dari unit yang paling kecil ke yang lebih besar. Model pengembangan grassroots ini berkembang dalam sistem pendidikan yang sifatnya desentralisasi. Pengembangan atau penyempurnaannya itu berkenaan dengan suatu komponen kurikulum ataupun suatu bidang studi. Apabila kondisinya memungkinkan, baik dilihat dari kemampuan guru, fasilitas, biaya, maupun bahan kepustakaannya, model grassroots ini akan jauh lebih baik. Mengapa? Karena guru itu sebagai perencana, pelaksana, dan juga penyempurna pengajaran di kelas, sehingga guru yang lebih tahu kebutuhan kelasnya. Nah, langkah-langkah dalam model pengembangan grassroots itu yang pertama, guru atau sekolah itu memberi gagasan pengembangan karena ada suatu permasalahan. Yang kedua, guru atau sekolah itu memberi suatu refleksi. Yang ketiga, guru atau sekolah itu mencari narasumber atau atasannya sebagai pemberi dorongan dan juga yang akan memberikan bimbingan. Nah, yang keempat, mengadakan lokakarya. Setelah diadakan lokakarya, yang kelima akan menghasilkan suatu kesimpulan. Yang keenam, akan melakukan suatu implementasi perencanaan dan evaluasi. Yang ketujuh, menyusun laporan hasil pelaksanaannya tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan jika menggunakan model pengembangan kurikulum grassroots itu yang pertama,
guru itu harus memiliki kemampuan profesional. Yang kedua, guru harus terlibat penuh dalam pengembangan atau perbaikan kurikulum. Yang ketiga, guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan juga penentuan evaluasi. Yang keempat, karena sering diadakannya suatu pertemuan, itu akan menambah pemahaman guru, sehingga akan menghasilkan suatu konsensus tujuan, prinsip, maupun rencana. Sekian untuk model pengembangan grassroots. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maufira Izzati Maulania dengan NIM 12205193117. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi model demonstration atau model demonstrasi. Nah, model ini dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala kecil, sehingga guru dalam satu sekolah dituntut untuk mengorganisasikan dirinya dalam pengembangan kurikulum. Nah, model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots atau datangnya dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru yang bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini hanya berskala kecil dan hanya mencakup satu atau beberapa sekolah dan suatu komponen atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum, karena sifatnya ingin mengubah atau mengganti kurikulum yang ada mendapat tantangan dari banyak pihak. Nah, menurut Smith, Stanley, dan Suarez, ya, model demonstrasi ini dilaksanakan dalam dua bentuk, yakni bentuk yang pertama yaitu guru-guru yang diorganisasi dalam kelompok melaksanakan suatu proyek pengembangan eksperimental kurikulum. Unit ini melakukan pengembangan dan riset internal sekolah yang bermaksud menghasilkan segmen baru dari kurikulum, lalu dipertunjukkan kepada sekolah dengan harapan dapat diserap oleh sekolah secara keseluruhan. Jadi model ini dimulai dan diorganisasi oleh hierarki administratif serta menyajikan suatu variasi model administratif perekayasaan kurikulum. Kemudian bentuk yang kedua yaitu model demonstrasi disusun kurang formal dibandingkan dengan model yang pertama tadi. Beberapa orang guru yang tidak puas terhadap kurikulum yang ada kemudian melakukan eksperimen dalam area tertentu dalam kurikulum dengan maksud menemukan alternatif pelaksanaan kurikulum. Nah, berdasarkan eksperimen ini diciptakan unit-unit kurikulum yang dinilai berhasil oleh suatu regu penelitian dan pengembangan informal dan kemudian diajukan untuk diserap oleh sekolah. Nah, jadi bentuk model demonstrasi ini Jadi bentuk model demonstrasi ini mewakili pendekatan the grassroots untuk merekayasa kurikulum. Nah, itu tadi yang bisa saya jelaskan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kelebihan dan kekurangan dari model demonstrasi. Kelebihan dari model demonstrasi yang pertama yaitu dihasilkan kurikulum yang lebih praktis. Yang kedua, kemungkinan kecil akan ditolak oleh administrator. Mengapa demikian? Karena model ini menggerakkan inisiatif dan kreativitas para guru dalam mengembangkan program-program yang lebih baik dan baru. Yang ketiga yaitu dapat mengatasi hambatan yang sering terjadi. Yang keempat, menempatkan guru sebagai pengambil inisiatif dan narasumber yang dapat menjadi pendorong bagi para administrator untuk mengembangkan program baru. Nah, itu tadi kelebihan dari model demonstrasi. Sekarang yaitu kerugian atau kelemahan dari model demonstrasi, yaitu menciptakan pertentangan di kalangan guru-guru. Karena guru-guru yang tidak ikut serta dalam proses pengembangan kurikulum
akan cenderung menganggap guru-guru yang melakukan eksperimen dengan keraguan dan tidak yakin. Nah, itu tadi kelebihan dan kelemahan dari model demonstrasi. Nah, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.